kenapa kita sebagai manusia itu berlomba-lomba ingin mendapatkan amanah. Padahal sesungguhnya amanah itu kan berat. Menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, kepala pemerintahan itu kan. Bahkan sampai rela ngeluarin uang miliaran, belasan miliar, puluhan miliar untuk bisa duduk sebagai wakil rakyat. Ya, jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah lindungi dan jaga guru kita Ustadz Zulkarnain. Hayakallah Ustadz. Dan juga ada Bang Bedu. Mantap. Sekarang lagi aktif di daerah Jakarta ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Masya Allah. Dan luar negeri. Wah, jauh banget ya. Iya, karena 3 kan. Dapil DKI 2 tuh 3. Selatan, pusat, sama luar negeri. Masya Allah. Nah, artinya kita mau bahas yang ngobrol-ngobrol seputar satu yang melekat sama Bang Bedu, ya kan. Dan kedua kan kalau waktu itu pernah mampir juga ke podcast Kasih Solusi kan perkara riba. Sempat diobrolin Ustadz, tapi memang gak nanya hukum. Anda bilang kalau hukum langsung tanyakan ke Ustadz aja, makanya pas di program Takjil kali ini. Iya. Masya Allah, pas ya. Kalau gitu silakan Bang Bedu dimulai. Ada Ustadz Zul. Iya. Monggo. Pak Ustadz, saya kan termasuk pria pecicilan nih Pak Ustadz ya. Wah. Pria yang banyak cicilannya. Iya juga ya. Jadi kadang-kadang karena saya yakin beberapa waktu sebelumnya tuh saya kalau nyicil pasti lunas. Dan karena saya tahu, karena saya ada sumber penghasilan dan bisa membayar cicilan itu. Gitu. Nah terus kemudian pekerjaan saya berhenti, cicilan masih terus harus berjalan. Ya. Nah itu akhirnya saya jadi, mungkin itu teguran kali ya. Karena saya terlalu banyak cicilan, akhirnya ya udah lo kalau kalian penghasilan bayarnya gimana. Nah satu itu, 2 cicilan itu termasuk yang kan ada interestnya itu ya. Interest apa? Bunganya gitu. Oh bunga, oke. Ya, bener sih interestnya maksudnya itu. Nggak tahu saya udah terakhir tuh main begitu-begituan 2017 kan. ya lupa. Interest tuh kenapa dinamain interest? Karena ada ketertarikan. Oh menarik nih. Menarik gitu ya. Oke. Terus? Nah itu saya pikir kan ada juga beberapa yang mengatakan katanya ya karena ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak. Oh maslahatnya ya. Karena daripada keluarga nggak makan, daripada nanti keluarga nggak bisa buat tempat teduh, mendingan ambil rumah, jalan-jalan kok pakai motor mudorot, anaknya masih kecil, masih bayi, mendingan pakai mobil tapi nyicil. Gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan, ya itu tadi yang saya mau tanyakan itu, Pak. Apakah saya dalam jalan yang benar atau jalan yang perlu diperbaiki? Gitu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, jazakumullah khair ya Bang Bedu atas pertanyaannya. Semoga apa yang kita diskusikan di pertemuan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Membawa manfaat, menjadi edukasi, pencerahan, dan itu sebenarnya harta yang paling mahal sebenarnya itu. Karena apa yang kita minum, kita makan, ya kita tahu ya keluarnya jadi apa gitu kan. Tapi kalau inilah yang kekal bersama kita. Kita harapkan semoga Allah memberi keikhlasan kepada kita semua. Amin. Dan menguatkan kaki-kaki kita semua di atas petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk mencocoki kebenaran. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Amin. Jadi di antara keindahan Islam itu aturan yang jelas sekali di pembahasan muamalah jual beli, transaksi. Diatur sampai itu menjadi 1/4 di pembahasan fikih. 1/4 di pembahasan fikih. Karena ini terkait dengan masalah kehidupan orang. Ya, mengurusi masalah perut orang, kemudian mengurusi masalah transaksi manusia seputar harta. Ya, jadi diatur di dalam syariat kita berbagai ketentuan, berbagai kaidah, sehingga terbentuklah bagaimana kriteria jual beli itu, bagaimana sifat seorang pebisnis, pedagang yang sukses, sekaligus diterangkan apa-apa yang tidak diperbolehkan di bab jual beli. Ya, di antara pokok yang dilarang di bab jual beli itu, yang pertama adalah riba. Kemudian yang kedua adalah kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak jelas atau gharar.
Ya, ini riba ini bab memang diingatkan di dalam Al-Qur'an. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli serta Allah haramkan riba. Jadi diberi kebalikan, jual beli halal, kebalikannya haram. Itu namanya riba. Nah, itu namanya riba. Riba itu dua jenis. Nah, ini karena itu Imam Syafi'i itu memperbesar itu masalah pembahasan riba sampai kata beliau ya, dari kutipan ucapannya, pintu riba itu bisa masuk dalam puluhan bab pembahasan, dalam banyak pintu. Ya, dikhawatirkan di situ ada pintu-pintu riba. Nah, ini pintu-pintu riba ini itu sebenarnya kalau kita tahu apa saja yang disebut riba, maka itu insyaallah taala akan mengamankan kita dari yang namanya riba itu. Riba itu secara umum ada dua. Ada riba dalam jual beli, dan ada riba dalam hutang piutang. Kita mulai dari yang hutang piutang dulu, sebab ini asal dalam riba. Nah, itu ada dua jenis. Ada hutang riba yang disebut dulu dengan masa riba jahiliyah. Jadi si A bilang kepada si B, ini duit 1 juta, kembalikan dalam 1 bulan. Ingin membantu, oke, bagus niatnya. Begitu masuk 1 bulan, dia belum bayar. Maka si A bilang kepada si B, kamu bayar sekarang 1 juta, kalau enggak bulan depan kamu bayar, tapi berubah menjadi 1.200.000. Nah, ini riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Terus yang kedua dari riba hutang piutang ini, itu bentuknya dari awal dia akadnya. Nah, jadi misalnya saya bilang, bang, ini duit 1 juta, boleh abang pinjam, tapi abang kembaliin 1.200.000 ya. Nah, itu akad dari awal. Nah, ini juga lebih nggak boleh lagi. Jadi kalau yang awal aja nggak boleh, apalagi ini kan. Yang awal itu lewat denda karena dia telat dinaikin, mendadak berubah akadnya. Ya begitu jatuh tempo baru dia naikin. Kamu bayar sekarang atau naik riba. Kalau yang kedua langsung dari awal, Ustaz. Kalau ini dari awal. Dari awal udah sekian bunganya, kalau nggak bayar setiap hari bunganya sekian gitu. Ya. Kaidahnya kenapa, Ustaz? Karena utang piutang tuh nggak boleh naik turun. Uang tuh nggak boleh tambah kurang. Pertama di dalam Al-Quran disebut ya banyak. Misalnya disebut ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang di dalamnya dilipat gandakan. Yaitu pada dasarnya memang riba jahiliyah itu inti pelarangan di pembahasan riba. Itu pada dasarnya yang dilarang. Karena itu Nabi SAW menyebut bahwa segala perkara jahiliyah di bawah kaki beliau. Berarti kalau ada orang yang bilang, Duh, gue pinjam duit lu dong 100 juta misalkan, nanti tahun depan gue balikin 120 juta, itu gimana tuh? Nah, itu tadi yang kita bilang, itu riba hutang. Nah, tapi kalau misalnya begini, Bang Bedu pinjamin saya duit 100 juta. Iya. Bang Bedu bantu saya, karena memang pinjaman itu akad isfak namanya. Kita ingin membantu orang. Ya, saya diberilah sama Bang Bedu. Tahun depan saya balikin, Bang, saya balikin 1.200.000. Bang Bedu nggak apa-apa ngambil. Berarti boleh dong. Naik. Boleh, karena saya nggak ada akad dari awal sama abang. Oh, bonus. Komisi. Ini namanya saya berbuat baik ketika melunasi hutang saya. Itu beda judulnya. Ucapan makasih. Kalau dari awal dia udah bilang dari awal itu riba. Oh, justru malah riba kalau dari awal. Ya. Kan sama-sama sepakat itu. Ya, kalau sama-sama ridho. Nah, itulah karena dia sama-sama sepakat, jatuhnya riba. Karena dia sudah mematok keuntungan dari pinjaman, dan setiap patokan keuntungan dari pinjaman itu namanya riba. Oh iya, ada zolim di situ. Dipatok. Berarti kalau misalkan pinjam duit 100 juta, nanti kebalikin deh, pas dibalikin, Duh nih gue kemarin gara-gara lu pinjemin nih gue jadi ada untung besar nih gue kasih buat lu nih 110 juta gitu misalkan. Itu boleh? Boleh. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairukum atau ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik ketika dia melunasi hutangnya. Dan di dalam hadits Jabir riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba pemurah ketika dia menjual, pemurah ketika dia membeli, dan pemurah ketika dia melunasi hutangnya. Nah, melunasi hutangnya kayak gitu, pemurahnya itu dia hutang 10 juta, dia balikin, dia kasih 120, 110, nggak apa-apa, kita terima. Tapi yang menjadi masalah kalau dari awal
sudah dipatokin. Nah, itu riba namanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Artinya kesimpulannya kan ini datang dari si yang penghutang kan. Iya, nah jadi kan memang si orang yang ngutang ini kan nggak tahu apa-apa. Iya, yang memberi piutang tuh kan ya udah saya sih terima aja gitu. Iya, yang ngutang udah memberikan jaminan, udah pokoknya nanti gua balikin tuh 120 juta udah, gitu. Enggak, itu ini aja, kita nggak boleh memberi atas itu. Kita bilang ini saya pinjamin 100 juta, saya 100 juta baliknya. Si masalah dia juga jangan diukur-ukur begitu ya. Masalah dia mau balikin itu urusan dia. Kita ndak ikut campur ke ini dia. Tapi kita sendiri, kita bilang dari awal, saya pinjamin 100 juta, balikin 100 juta. Ya begitu. Nah, kayak kemarin akhirnya kan saya lunasin rumah saya tuh, Pak Ustadz. Gara-gara kan rumah saya jual, saya lunasin supaya saya nggak ada cicilan rumah. Nah, saya masih kena penalti, masih bayar ini bunga-bunga segala macem. Nah, itu saya kena ribanya juga berarti itu, Pak Ustadz. Nah, itulah ininya pembahasan riba itu kan, itu mencekik orang. Ya, membuat orang semakin susah sebenarnya. Itu kenapa diharamkan riba tersebut. Itu tadi saya bahas riba baru dari sudut hutang piutang ya. Ada riba di pembahasan jual beli lagi. Jual beli, oke. Nah, itu ada 2 jenis kalau itu ribanya. Ada namanya riba fadl dan ada namanya riba nasiah. Riba fadl itu begini, kita terkait dengan barang-barang yang bernilai. Misalnya saya tukar duit rupiah 100.000 dengan uang kertas logam atau uang 1.000. Pas lebaran tuh bisa tuh Pak. Ya biasanya lebaran. Cuma dikasih 90.000. 100.000 dapatnya 90.000. Iya. Nah, ini riba nih. Kena sama harusnya 100 sama 100. Kok bisa 100 jadi 90 gitu. Karena kan tukar duitnya kan duit nggak boleh tambah, nggak boleh kurang ya Sat ya. Iya. Segitu ya segitu gitu. Itu di daerah Pasar Baru sih. Ya, kota tuh. Pinggir jalan tuh. Iya, pinggir jalan tuh. Mama. Duit setopok semua tuh. Iya. Nah, itu nggak diperbolehkan. Nah, contoh lain misalnya kita korma atau beras ya, beras 1 kilo beras, anggaplah beras mahal ya. 1 kilo beras mahal kita tukar dengan 2 kilo beras murah. Nah, ini nggak boleh karena sama-sama beras. Nah, caranya itu gimana? Beras kita jual dulu, beli dapat duit baru kita beli beras 2 kilo. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi ini subhanallah antik ini di pembahasan riba ini. Jadi dari hikmah syariat, kenapa diharamkan metode-metode ini? Sebab itu membahayakan pasaran. Ya, dan memang itu kalau dipelajari dari sudut ekonomi, subhanallah, itu semakin menambah keimanan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum itu betul-betul kemaslahatan untuk manusia di situ. Bukan untuk muslim aja maslahatnya. Untuk non muslim pun dapat maslahat itu. Sehingga pasar itu terukur. Ya, seorang bisa menjaga nilai dari barang yang sudah ditentukan oleh syariat bahwa kalau terjadi penukaran antara barang yang sejenis harus sama. Dan harus cash. Ya. Ketika tidak sejenis, itu boleh tidak sama. Kalau dia sama-sama ribawi, tapi harus saling kontan. Harus saling kontan. Kalau di luar barang-barang yang tercakup hukum riba ini bebas aja. Bebas saja, nggak ada masalah. Jadi itu barang-barang bernilai itu barang-barang yang dimasuk ke dalam hukum-hukum riba itu memang sudah dipatok oleh syariat karena subhanallah dampaknya di perekonomian itu luar biasa sebenarnya. Ya kalau mau dibahas lebih mendalam ya. Kemudian riba, jadi tadi ada 2 ya. Jadi kalau misalnya kita tukar 100.000 terus kita terima 90.000, ini namanya riba fadl. Riba saling melebihkan. Kalau riba nasiah itu, saya misalnya contoh, saya beli dolar. Ya. Saya sekarang bawa rupiah 20 juta. Mau beli dolar. Kata penjualnya, money changernya, dolarnya belum siap Pak, besok ngambilnya. Saya sudah ngasih duit. Iya. Dolarnya ngambil besok. Ini riba nasiah namanya. Oh, kenapa Sat? Kan tinggal geser hari doang. Iya kan, lihat aja sekarang orang dalam 1 malam naik turun tuh dolar tuh. Iya. Makanya hikmahnya itu disuruh saling cash oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya termasuk emas juga Sat ya. Sama di emas juga gitu. Kalau sama manajemen artis tuh fee. Saya syuting nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebulan penuh langsung dibayar sama manajemen, dipotong 20%. Nanti biar manajemen yang nunggu pembayaran dari TV atau dari pihak ketiga gitu. Nah, pihak kedua. Nah itu gimana tuh? Itu kan gak ada masalah, itu kan jasa man. Ya, kalau jasa kan gak ada masalah. Jadi saya ditalangin dulu nih sama manajemen, set dibayar.
Terus mereka dapat 20% dari saya. Jadi barang-barang yang dimasuk di hukum riba itu ada beberapa jenis. Emas, perak, garam, kemudian korma, kismis atau anggur, kismis. Kemudian satu lagi syair atau jelei atau gandum. Jadi ini masuk ke dalamnya hukum-hukum riba. Ini dibagi dua lagi, emas dan perak itu semakna dengannya mata uang, obligasi yang mempunyai nilai tukar. Yang ini ukurannya dia dimakan, ditimbang atau ditakar. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum. Sebelum ke Bang Bedu nih, penasaran, Anda boleh titip pertanyaan ini. Memang kayak ini sih Bang, pembahasan riba itu agak detail. Agak detail. Memang di situ sudut perekonomian. Kenapa masuk ke dalam hal yang detail? Karena itu kaitannya memang kalau secara person satu persatu tidak begitu nampak. Tapi kalau itu terjadi secara massal, itu pengaruhnya ke ekonomi sebuah negara itu kelihatan benar. Signifikan ya. Signifikan. Nah, izin Ustaz, Anda dulu pernah bikin satu skema bisnis begini Ustaz. Artinya kalau memang misalnya ini ternyata salah ya, berarti Anda harus bertobat pada Allah gitu ya. Jadi dibutuhkan modal let's say 350 juta. Oke. Bisnis lah gitu kan. Produknya pakaian lah. Terus tiba-tiba ya udah gimana nih sistemnya? Dia udah matok bahwa ya udah biasa sih gue sih kalau investor itu 10% deh. Jadi kalau ngasih 350 juta, ya udah ntar dari hitungan akhir lo dapat 35 juta. Jadi kita balikin lagi 335 juta. Nah, itu kan bukan utang ya, tapi ada aset yang berjalan gitu loh. Maksudnya ada produktif gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Nilai ada investasi berarti itu. Investasi. Ya, tapi ada janji Ustaz. Jadi yang membedakan antara utang dengan kerjasama, kalau kerjasama itu untung sama untung, rugi sama rugi. Oke. Ya, kalau utang nggak ada urusannya, mau untung mau rugi nggak ada urusan dengan dia. Duitnya dikembalikan. Iya. Gitu. Jadi itu yang membedakan sebenarnya. Jadi kalau ada yang masuk alasan kerjasama, ini duit 300 juta, tapi anak nggak mau tahu, yang penting 300 juta ini harus balik dan saya harus dapat untung 10%, 30 juta. Itu ngutangin sebenarnya, bukan kerjasama. Salah berarti waktu itu. Salah. Ya, maaf deh. Iya, maaf ya. Iya waktu itu tuh. Jadi karena udah ada ketetapan nih Ustaz ya. Jadi mendingan ya kita ikut aja nanti lihat untungnya berapa, ruginya berapa gitu Ustaz ya. Iya, tapi kalau misalnya ketika terjadi kerugian dia siap nanggung, itu nggak ada masalah kalau dia siap nanggung. Kerugian tersebut. Ya, silakan Bang Bedu. Mau bertanya dari nanya apa lagi saya nih kira-kira nih? Terserah lah, mau nanya tentang hal-hal yang amanah untuk memimpin negeri ini juga boleh. Nah, jadi kan begini nih, Pak Ustadz. Sekarang kan lagi baru aja berlangsung tuh pemilihan langsung. Ya kan itu baik legislatif maupun eksekutif. Eksekutif kan presiden, nanti juga eksekutif yang pilkada juga nanti akan berjalan lagi sebentar lagi kan Pak Ustadz. Kenapa kita sebagai manusia itu berlomba-lomba ingin mendapatkan amanah? Padahal sesungguhnya amanah itu kan berat. Menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, kepala pemerintahan itu kan. Itu kan sungguh berat tanggung jawabnya. Khawatir kita lalai, akhirnya kita dianggap khianat, nggak jujur, kemudian ya nggak bisa dipercaya lah kita takutnya. Khawatirnya seperti itu. Tapi orang bahkan sampai rela ngeluarin uang miliaran, belasan miliar, puluhan miliar untuk bisa duduk sebagai wakil rakyat, yang dimana di situ dia harus amanah karena dia menjadi wakil gitu. Nah itu fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi ada dalam diri kita pribadi untuk saya juga, karena kan saya juga kebetulan kemarin nyalonin juga tuh. Cuman saya memang nggak jor-joran, nggak keluar duit banyak karena bukannya saya nggak mau keluar duit banyak, memang duitnya nggak ada. Ya. Gitu. Kalau keluaran duit banyak, kalau duitnya banyak kayaknya keluar juga tuh pasti bakal banyak kalau duitnya ada tuh. Untung duitnya saya sedikit gitu kan, jadi keluarnya sedikit gitu. Ya, cakep sih, karena memang kita ini kan memang udah hidup di negara demokrasi Ustaz ya. Nah, bagaimana kita bersikap gitu menjadi warga negara yang baik dan juga wakil rakyat yang diemban amanah gitu Ustaz. Betul. Mungkin nggak terlalu detail banget karena ini kan udah lewat juga sebenarnya masa-masa pilpres itu ya. Cuma biar ada gambaran aja. Jadi tadi kenapa sebagai manusia itu kita pengen banget sih dapat amanah gitu, padahal sesungguhnya mengemban amanah itu kan berat. Belum lagi kita juga sebagai manusia sebenarnya juga udah dikasih amanah sebagai khalifah kan untuk diri sendiri gitu kan. Setiap pemimpin akan bertanggung jawabannya.
Silakan Ustaz. Ya, jadi begini. Pertama yang terkait dengan masalah urusan politik yang kalau kita di bahasa agama itu disebut dengan siasa syariah. Jadi kata politik ini kan sebenarnya kalau tergantung cara mendefinisikannya dan apa maksud orang yang menggunakannya. Kalau di kita kan politik itu di penggunaan ilmu agama, politik itu dari kata siasa. Siasa itu pengaturan, strategi pengaturan bagaimana kebaikan itu terjaga untuk rakyat. Ya, tercipta kemaslahatan untuk rakyat. Makanya di bahasa hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Sungguhnya Bani Israel itu siasatnya diatur oleh para nabi. Setiap kali ada yang meninggal nabi, datang lagi nabi setelahnya. Memang Bani Israel itu paling banyak nabinya. Ada nabi meninggal, ada lagi nabi setelahnya. Nah, ini nabi ini yang mengatur siasat mereka. Artinya apa? Mereka yang dapat ketentuan dari Allah, diberi tuntunan dan syariat sehingga mengatur kemaslahatan mereka. Sehingga terjaga kebaikan di tengah masyarakat. Nah, itu sebenarnya asal penggunaan kata siasat. Kata politik. Ya. Jadi kalau masuk di ranah itu, lihat aja yang memegang siasa waktu itu siapa? Para nabi. Ya. Makanya jadi benar. Di film saya itu kemarin saya film Setengah Hati, saya ada tagline judulnya politik itu siasat. Kenapa siasat? Karena siapa yang kalau orang yang baik maka siasatnya akan baik. Kalau orang yang nggak baik maka siasatnya juga nggak baik. Seperti itu. Betul. Itu ada benarnya sih sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya politik itu akan menjadi baik kalau dia tahu politik syar'i, begitu. Sebenarnya begitu. Karena di dalam syariat itu semua orang yang tahu, yang penting ngerti politik syariah, hasilnya akan bagus. Karena itu datang orang komplain kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa di masa engkau ini orang-orang ada yang membanggang kepada kamu, tidak taat. Sedangkan di masa Abu Bakar dan Umar, semuanya kayak satu hati bersama Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, karena di masa Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat itu adalah saya. Dan yang semisal dengan saya. Dan yang menjadi rakyat pada masa saya adalah kamu dan yang semisal dengan kamu. Maka hasilnya berbeda juga gitu. Dalam banget. Waduh, menurun generasinya ya. Masya Allah. Iya. Jadi maksudnya kita kadang ingin membuat pengaturan sesuatu, tapi kadang rakyatnya sendiri itu belum bisa diatur. Belum cocok untuk hal tersebut. Betul. Jadi kadang kita harus berpikir juga bagaimana cara mengatur siasat politik yang benar. Ya, jadi bukan satu arah saja, tapi juga kita harus ada tahapan-tahapan untuk membuat rakyat itu siap menerima politik yang bagus gitu. Iya, benar. Karena memang itu yang terjadi belakangan ini ketika saya turun ke jalan tuh juga begitu Pak Ustadz. Ketemu masyarakat gitu kan, ada beberapa yang menerima dengan tangan terbuka. Ya, rata-rata tangan terbuka bukan dengan tangan terbuka karena dia menerima saya, tangan terbuka karena tangan siap menerima apa yang mau saya kasih. Jadi rakyatnya memang udah begitu ya? Iya, memang sudah siap dengan tangan. Jadi siapapun yang datang akan diterima dengan tangan terbuka. Oh, jadi nggak ada urusan mau ntar 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu? Iya, rata-rata begitu. Wah, dipikir lo mau ke sini gitu. Saya dengar-dengar katanya ada yang nerima untuk satu pilihan tapi milihnya orang lain gitu. Nah, itu ada yang gitu. Terima aja duitnya, kita mau coblosnya terserah kita aja gitu. Ya. Ada yang begitu. Jadi kayak gimana ya? Masyarakat mengharapkan mendapatkan wakil yang amanah, jujur. Sementara dalam menciptakan proses wakil amanah yang jujur aja diciptakan dengan cara-cara yang nggak jujur dan nggak amanah. Bagus. Ya makanya di situ sebenarnya. Jadi begini, politik itu kata para ulama lisiyasati rijalun wali wali amri dunia rijal. Politik itu ada orang-orang khususnya. Dan untuk perkara dunia ada orang khususnya, bahkan untuk perkara agama ada orang-orang khususnya. Karena itu enggak semua. Itu para sahabat, semuanya orang berilmu. Tapi enggak seluruh sahabat itu diizinkan oleh Nabi masuk di dalam politik memangku sebuah amanah. Karena itu datang kepada Nabi SAW seorang yang meminta dikasih jabatan. Kata Nabi SAW, jangan kamu minta jabatan. Sebab kalau engkau minta, engkau akan dikalahkan.
Tapi kalau engkau kita minta, engkau akan dibantu. Datang lagi yang lain. Kata Nabi SAW, hati-hati. Sebab amanah itu, hal ini bisa menjadi khizyun yawmal qiyamah wa nadama. Menjadi kehinaan di hari kiamat dan penyesalan. Aduh. Iya, jadi tidak semua orang. Berat juga. Rasulullah kasih anjuran untuk itu. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di atas luasnya ilmu beliau, bersamaan dengan itu Nabi berpesan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jangan sekali-sekali engkau menjadi pemimpin di atas 2 orang. Ya, ada sahabat Rasulullah. Karena Nabi sudah bisa menilai bahwa beliau ini itu bukan bidangnya kalau masuk di bidang itu. Itu perlu orang-orang tertentu. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau akan meninggal, beliau pilih 6 orang. 6 orang ini yang menjadi khalifah setelahnya. Dia nggak memilih semua sahabat. Dia memilih 6 orang. Sebab 6 orang ini semuanya memiliki segala kelayakan untuk menjadi seorang khalifah. Jadi harus ada kriteria. Kapabilitasnya juga ada gitu. Dan yang paling detail di dalam pemerintahan itu bagaimana menimbang antara yang baik dan yang buruk, tarik ulur antara ada sesuatu yang diperketat, ada sesuatu yang dilonggarkan. Dan yang paling detailnya lagi, ada kadang fikih. Itu kan orang tahu mana halal, mana haram. Itu fikih biasa tuh. Ya. Hak Ini batil tahu yang hak, tahu yang batil. Baik, ini ada yang manis, ada yang pahit. Itu fikih biasa namanya. Tapi kalau dihadapkan, dia harus menelan 2 hal yang pahit. Dia bisa memilih yang paling kecil pahitnya dari 2 hal ini. Nah, itu baru fikih besar. Atau dihadapkan pada 2 maslahat untuk rakyatnya dikedepankan, maka dia cari yang paling besar maslahatnya. Nah, itu namanya politik. Ya, makanya tidak semua orang bisa masuk. Misalkan 3 calon, tiga-tiganya dianggap sama lah semuanya. Tapi di mana cari yang kita pilih yang paling banyak maslahatnya gitu buat orang gitu ya. Ya itu di sudut mungkin di sudut orang-orangnya ya. Cuma saya sekarang saya berbicara di sudut aturan. Ketika seorang sudah diberi amanah, ini perkara yang berat. Ya, ketika kita masuk di situ dan kita tidak punya ilmu tentang itu, kira-kira kita mau berbuat kayak gimana gitu. Paling cap-cip. Ini kayak bagus. Nah, ini kepribadian ini. Mau dibawa kemana itu negara? Ya tidak mungkin kan pakai ABC aja kali kan. Orang sekarang kan orang lihat milih calon wakilnya. Ini aja cakep nih, nah coblos. Ini aja lucu nih, coblos gitu kan. Iya. Jadi ya memang mengenal siapa yang akan dia pilih itu juga butuh proses dan nggak banyak waktu masyarakat untuk mengenal siapa yang akan dia pilih. Betul. Kadang di politik itu kita memilih orang-orang terbaik di sekitar kita, bagus semuanya nih. Tapi kadang kita dihadapkan satu kondisi, kita harus memilih, ada singa kita pelihara, ada ular, ada ini. Bukan untuk membahayakan orang, tapi membuat orang-orang lain, ada orang-orang tertentu perlu takut sama orang-orang kayak ginian. Nah, itu sudut politik itu banyak sudutnya. Jadi kalau kita masuk di dalam hal yang seperti itu pertama fikihnya itu mendalam banget, harus selesai dulu seluruh bab fikih itu. Terus yang kedua, kita baca buku-buku tentang politik. Buku politik ini mungkin 10 kali ruangan ini itu nggak cukup buku-bukunya yang ditulis oleh para ulama di berbagai bidang gitu. Makanya saya pakai politik praktis saja Pak Ustaz. Kayak gitu, beda. Udah praktis ya. Udah praktis aja. Iya. Jadi gak usah baca buku lagi politik praktis. Tapi kalau terkait dengan yang sisi amanah segala macam, boleh tahu nggak Ustaz? Apa sih ancaman-ancamannya gitu ya? Saya mau masuk sebenarnya di pembahasan amanah di sini. Jadi untuk sampai sebelum kita berbicara menyandang amanah, kan kita bukan hidup di alam tidak ada sebabnya kan, harus ada tahapan-tahapan. Gimana bisa menyandang amanah sebab sebenarnya sementara ini belum dia kuasai gitu loh. Iya kan? Mengemban amanah tapi dia belum menguasai apa-apa gitu. Iya, dia nggak ada mengetahui bidang tersebut, bukan ahlinya dan seterusnya. Jadi memang harus banyak persiapan masuk ke dalam hal itu. Nah, kemudian yang lainnya kita lihat ya dari seluruh sahabat itu bukan orang yang mencari kepemimpinan. Bahkan Umar bin Khattab saya yang terkenal itu beliau melongokkan kepalanya supaya dipilih jadi pimpinan pasukan cuma sekali dalam seumur hidupnya. Itu pun ketika Nabi berkata bendera ini besok akan dipegang oleh seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Baru dia melongokkan kepalanya, dia ingin jadi orang itu gitu. Karena Nabi bilang seperti itu. Kata Umar, demi Allah belum pernah ada dalam hidup saya ingin menjadi pemimpin kecuali ketika Nabi SAW berucap seperti itu. Jadi di pagi harinya
Umar itu sudah menampakkan dirinya. Tapi Nabi SAW tidak mencari Umar, tidak pula melihat kepada Abu Bakar yang ada di situ. Tapi beliau mencari orang yang tidak hadir. Beliau tanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, dia sedang sakit mata. Panggil dia ke sini. Dipanggil oleh Nabi SAW, didudahi matanya, langsung sembuh sakit matanya. Ya, setelah itu diserahkan tongkat kepada dia. Nah, itu juga, ini kepemimpinan lah. Ali itu nggak nyari, tapi subhanallah takdir Allah itu dia menjadi pemimpin. Jadi kadang bisa dibilang kesuksesan itu bukan karena kerja keras, tapi karena kebetulan gitu. Qadarullah gitu maksudnya. Ya itu kan ada hubungannya dengan takdir dan ketentuan Allah. Ya. Supaya seorang itu sudah baik, sudah ikhlas niatnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuatu yang mungkin di luar sangkaannya. Jadi itu sebenarnya terkait dengan masalah kepemimpinan itu bukan segala hal untuk berbuat baik di tengah manusia. Ya, kita kan ingin sekarang kalau niat baik ya, ingin ambil sebuah amanah misalnya. Kenapa ingin ambil sebuah amanah? Karena dianggap dari pintu ini dia bisa berbuat baik untuk orang. Nah, ternyata pintu kebaikan tidak mesti dari situ. Ada juga dari pintu-pintu lain. Ya, disitulah pentingnya, besarnya tanggung jawab dan amanah itu. Apalagi kalau kita sudah diberi amanah, wah itu hati-hati. Kata Nabi SAW, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah, thumma lam yahut binushiha, illa lam yarih rahital jannah." Tidak ada seorang hamba diberi tanggung jawab dengan sebuah tanggung jawab, lalu dia tidak maksimal dalam tanggung jawabnya, kecuali dia tidak cium baunya surga. Aduh, berat banget ya amanah itu ya. Makanya gunung dikasih amanah tuh nggak kuat tuh, padahal gunung loh ya. Ya, tapi memang kalau dia berbuat baik juga, pahalanya nanggung memang. Nanggung betul. Ya, itu sudah kalau dia berbuat baik, itu pahalanya nanggung. Makanya pemimpin yang baik tuh surganya juga beda ya, berarti ya. Iya betul. Makanya kita kan kadang kalau sama pemerintah kan, saya selalu bahasakan kalau saya diikutkan di sebuah program, saya bilang terima kasih kepada Bapak, saya sudah diizinkan ikut nebeng ambil pahala. Kan sebenarnya pintu pahala di mereka itu banyak banget gitu. Iya. Karena memang kalau ini amanah dijalankan dengan benar, itu subhanallah pintu pahala. Kita bantu satu orang sakit, ya, kita beri duit, dia berobat, dia sembuh. Itu artinya kita hidupkan dia itu. Kata di dalam Al-Quran dikatakan, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Coba bayangkan kalau kita bikin sebuah kebaikan di tengah rakyat, banyak orang yang bisa hidup, sukses, bisa makan, bisa bekerja. Betapa banyak jiwa yang kita hidupkan, ya kan? Nah itu kalau di amanah gitu. Kamu jadi amanah kan nih kalau ntar jadi... Itu salah satu visi saya ketika saya mencalonkan, Pak Ustadz, benar. Saya ingin menjadi wakil yang jujur dan amanah, dan saya siap diaudit kapanpun, dari sebelum saya menjabat sampai sudah menjabat. Kalau saya terindikasi ada korupsi, saya siap degradasi kapan aja. Gantung di Monas. Iya, jangan dong. Tinggian takut turunnya. Naik takut turun susah. Iya. Buat kawan-kawan yang ada di Zoom boleh nggak? Kalau mau nanya silakan. Yuk boleh. Sekarang ada yang mau resign? Oke. Ada yang mau komen resign? Nggak sesuai tema nggak apa-apa. Nggak sesuai tema gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Yang penting nanya. Boleh deh. Beliau yang ini. Saya jawab. Coba Bang Udo, coba bacain Bang Udo. Bismillah. Afwan Ustaz, ingin izin bertanya. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai menabung emas pada platform e-commerce? Saya juga nabung tuh, Ustaz, iseng-iseng beli sekian gram gitu kan. Nah, misalkan saya ada transaksi pada e-commerce tersebut 100.000, pada saat saya check out ada pilihan menabung emas. Apakah itu dibolehkan kita menabung emas secara online? Dan biasanya jika emas sudah mencapai 1 gram bisa diuangkan dan ditarik. Dan bahkan juga bisa ditarik dalam bentuk fisik juga, Pak Ustaz. Tahu saya ya. Sertifikat ya. Iya. Antam itu ya. Ya nanti kalau misalkan udah berbentuk 10 gram atau 1 gram bisa ditarik secara fisik gitu. Oke. Gimana tuh Ustaz? Ya jadi transaksi emas itu kan tidak dilarang ya kita bertransaksi. Cuman harus dipastikan kita belikan pakai rupiah kan. Iya. Oke. Jadi sekarang rupiah dengan misalnya kalau dulu kan kembalian warung dapat permen, nah ini kembalian dari cek belanja online mau tabung buat emas enggak gitu. Jadi kita kan belinya pakai rupiah. Rupiah beli emas ya kan. Itu syarat pembolehan ada satu. Yaitu saling cash, kontan. Sudah saling pegang. Serahkan duit, terima emasnya. Bendanya terima. Sekarang ini kalau nggak terpenuhi itu riba. Nah itu riba nasiah namanya tadi. Yang kedua.
riba karena ada tenggang waktu. Iya. Ya. Nah, sekarang kita tanya, ini emas kayak gimana? Kalau misalnya saya beli emas di sana, saya juga sudah punya kotak simpan saya. Begitu saya beli langsung disimpan di kotak saya, itu sudah kepemilikan saya, nggak apa-apa. Karena kan nominal uangnya belum terpenuhi untuk mendapatkan 1 gram emas misalkan gitu Pak Ustadz. Ya jadi itulah saya tanya. Pertama kalau kayak gitu pertanyaan lebih mendasar lagi. Emasnya itu ada atau tidak? Oh iya. Iya kan? Banyak juga yang kayak online gitu sih. Ya kan kalau cuma hitung-hitung nilai semua bisa kan hitung-hitung buat nilai-nilai kan. Banyak Bang kayak gitu Bang. Bodong-bodong itu oknum ya. Jadi setelah kalau misalnya ini nilai e-commerce, jadi e-commerce yang memang sudah terdaftar. Cuma nggak ada wujudnya? Hah? Wujudnya? E-commerce. Nggak wujud emasnya? Wujud emasnya nanti kalau misalkan udah mau ditarik bisa ditarik dalam bentuk fisik juga bisa, dalam bentuk uang juga ya uangnya nggak bisa kayaknya. Uang juga bisa diuangkan, dirupiahkan juga bisa. Iya, cuma kan saya juga nggak Transfer. tahu ya apakah ketika kita nabung belum sampai 1 gram itu emas itu sudah kita miliki secara fisik atau cuma disimpan dulu nilainya. Begitu sudah cukup 1 gram kita mau tarik baru dia pergi beli emas dikasih ke kita. Nah, itu kan harus dipastiin semua. Sebab di sini yang terpentingnya kita harus akad. Ketika kita bayar dengan rupiah harus cash kita pegang. Atau kita punya wakil di sana. Oke, saya Bamdo, anak mau beli emas nih. 1 kilo ya, mudah-mudahan kita bisa beli 1 kilo, ya. 100 juta, mantap. Bang, mau beli 1 kilo saya. Lebih dong, 1 kilo bisa minum. Mau saya serius? Oh iya. Lebih indong. Ya, beli 1 kilo. Saya transfer Bang ya. Abang bilang oke. Oke. Saya bilang, tuh ada Derry sana Bang. Wakilin saya terima, itu nggak apa-apa. Ya kan? Kecuali kalau udah bayar pagi, kita ketemuannya di sore. Karena bisa berubah ya Sat ya? Nah itu nggak boleh kayak gitu. Derry harus di sana dulu, baru saya transfer. Boleh Saya transfer langsung. atau cash? Nah, transfer boleh, kan ada wakil saya di sana. Oke, yang nerima. langsung saat itu juga ya Sat ya? Ya saat itu juga. Oke. Terus misalnya abang misalnya punya toko besar nih, Ya. dan juga punya tempat-tempat penyimpangan. Saya sewa lah tempat penyimpangan di abang situ. Bang, saya beli ya 1 kilo, simpan di tempat penyimpangan saya. Boleh juga, nggak apa-apa. Sebab saya sudah ada tempat penyimpangan. Nah, izin Pak Ustadz, kita balik lagi ke tadi nih. Nih, posisi kayak gini nih Pak Ustadz itu. Saya baru terkumpul 358.000 sama dengan nilainya dengan 0,327 gram. Nah, ini bisa dibeli, bisa dijual kapan aja, jadi juga bisa ditransaksikan Pak Ustadz. Iya, tapi Ya saya nggak tahu itu tadi, makanya saya cerita dia ada fisiknya apa enggak. Fisiknya nggak ada, berarti fisiknya cuman Janji. namanya I-nya tuh I kecil, berarti kayaknya elektronik kan ini. Elektronik emas. emas ya. Iya, emas, I-nya I kecil, jadi mungkin lebih kepada elektronik atau digital. Iya, karena nggak ada fisiknya Ustaz ya. Iya, makanya di antara pokok yang dilarang dalam jual beli, kita nggak boleh transaksi di atas sesuatu yang tidak jelas. Harus diperjelas dulu semuanya. Jadi kalau beli itu ada fisiknya. Fisiknya. Meskipun jasa, kalau jasa kan ada fisiknya juga Ustaz ya. Benerin AC, servis jasa AC. Itu kan dia ada orangnya di situ ya Ustaz ya. Dia jasa. Jasa Beda, barang dan jasa beda. Bukan, kalau jasa kan mindsetnya kan ini kan juga kalau jasa kenapa boleh, kan nggak ada wujudnya. Tapi kan orangnya ada. Dia ada bentuk jual Ada beli, bentuk, ya? tapi dia masuknya ke sewa menyewa. Kayak ini kan jual beli transaksi namanya. Iya Bang. Mudah, berarti kirim aja ke gue. Tarik aja itu bisa langsung tarik uangnya Ustaz 320, tarik aja deh. Kalau udah kayak gitu gimana Ustaz? Ya jadi saya nggak bisa Nikmatin memberi nggak? hukum saya. Nggak, dinikmatin Saya cuma apa? menerangkan ketentuannya. Oke. Ya kan kalau diperlihatkan aplikasi saya nggak tahu, siapa tahu aplikasinya dia sudah punya cadangan Iya, emas, sebenarnya saya nggak tahu kan. Akadnya kan bisa cek dulu. Ya, jadi kapanpun kita minta tarik emasnya bisa gitu Pak Ustaz, asal sudah standarnya mencukupi. Ya tapi Ustaz nggak tahu akadnya kan pendaftarannya gimana kalian gitu-gitu iya. loh. Oh, nggak pakai akad sih kayaknya. Kayak yang rumit itu juga kan memastikan kita misalnya saya beri 100.000. Ya langsung aja, pokoknya beli emas ya, udah langsung nih beli emas tak gitu. Ya kan saya misalnya kasih 100.000. 100.000 kan mungkin nyampe 0,1 gram pun belum. Ya kan gimana caranya saya bisa ambil fisik? Nah iya, nanti ketika sudah kan 1 gramnya 1 juta sekian tuh Pak Ustaz ya. Iya. Kalau udah naik 1 juta udah dapat 1 gram lah. Cuman langsung naik 1 gram tuh tipis banget, kayak makan keripik apa itu. Kayak pecahan keripik itu tipis 1 Iya. gram. Saya pernah lihat yang jual emas itu dia per per 100 gram ya. Kan tebel tuh 100 Dia gram beri tuh. ini nih kayak kotak gini ada emasnya kecil di Iya. tengah gitu. Dia Oh, kalau sudah 100 gram lumayan tebel tuh Pak Ustaz, kayak gantungan kunci kalau 100 gram. ya. Itu kan ada fisiknya, Iya, nggak ada fisiknya. masalah. Kita beli cash aja kalau kayak gituan. Iya sih. Oh, Masya Ini Allah. jatuhnya kayak ini Pak Ustaz, mohon maaf, kayak nabung emas Pak Ustaz. Jadi nabung.
Iya, nabung. Ada duit sedikit, beli, kumpulin sampai berbentuk nanti sudah sesuai dengan harga per gramnya gitu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti yang berikutnya kita lihat dulu kali akadnya apa segala macam. Iya, Masya Allah. benar. Ya, jadi buat kawan-kawan nih, kalau masih mau nanya di Zoom silakan. Ya, artinya biar pencerahan kepala kita ini seger gitu loh. Seger. Iya kan? Ini minum dong. Ah itu pas banget, makasih Bang udah dibantu Iya. sini. Tentang ilmu, Anda biar dapat manfaat ya dengan nanya ke Ustadz langsung dapat pencerahan, seger tuh kepala. Segar. Tapi kalau soal yang namanya minuman di saat bulan puasa dan lain sebagainya, ini larutan penyegar panjang jiwa lah. Nah, ini terbuat dari timun suri untuk meredam panas dalam. Waduh, Nih. boleh minum dong nih. Boleh dong, kan sempat ramai kemarin red card kuli, tau nggak? Oh iya. Iya, jadi kuli-kuli pun ini pakai begini nih untuk Panjang aktivitas. jiwa, semoga kita panjang umur minum panjang. Nah ini ya. Ini benar boleh diminum. Boleh lah. Ini tayang maksudnya tayang puasa atau tayang enggak? Tayang puasa. Tapi kan nggak apa-apa. Ini kan pasti kan nantinya iya, kan iya. bisa Anggap. pas lagi buka iya, puasa iya. apa segala Iya, macam. iya. Orang juga tahu kalau pas lagi bukan puasa syutingnya ini ya. Iya betul. Nggak usah dibocorin. Iya, maaf. Di ujung obrolan Ustadz silakan berikan nasihat buat kami Ustadz. Artinya buat saya, buat Bang Bedu gitu kan, sembari Bang Bedu juga buka sesuatu biar seger gitu, pencerahan juga. Pengen nyobain. Iya, panjang jiwa. Silakan Ustadz. Jadi tema Ramadan ya selalu ada hikmah di di Ramadan kita ini. Ada dua hal sebenarnya yang dari hikmah Ramadan yang hendaknya selalu kita perhatikan. Ramadan itu membantu kita untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita masuk, kita ikhlas dulu. Iya. Puasa kan gitu, dari malam kita sudah disuruh berniat gitu kan. Iya. Terus kita hati-hati niatnya harus ikhlas kan. Bahkan disebut keutamaan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang sholat malam di Ramadan, man qama Lailatul Qadar, siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. 3 amalan besar nih Ramadan. Tapi semuanya ada syaratnya, imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala. Ada niat bagusnya dulu. Baru dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Masya Allah. Di puasa itu juga melatih kita untuk amanah. Iya. Ya, kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai kebaikan dengan puasa ini. Iya. Ya sisa kita bisa nggak kita menjalankan amanah dalam puasa ini, menggunakan kebaikan ini, nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menahan dahaga sampai kita berbuka, apakah kita amanah tidak makan dan minum? Ya, lebih mendalam lagi, apa kita amanah tidak berucap ucapan yang berbau dosa atau permusuhan atau yang semisal dengannya. Itu semuanya melatih kita untuk amanah. Jadi amanah juga bisa lewat puasa ya. Iya, benar. Iya. Masya Allah. Ya, semoga Allah memberi taufik Pak semuanya. Amin ya Rabb, barakallahu fikum. Silakan. Izin, Pak Ustadz, ya. Silakan. Izin ya. Iya dong, karena juga nih sama ya. Karena kebetulan timun suri itu buah favorit saya di bulan puasa. Wah, Masya Allah. berarti kalau bikin kan repot ya? Iya, saya tuh harusnya kalau buka puasa biasanya timun suri Heeh. sama bakwan, Cakep. sama lontong. Ya, tapi kan bikinnya susah. Susah. Nah ini timun suri ini dalam, tapi kok putih timun surinya? Iya, ini ada kandungan ada melon-melonnya juga. Kita coba ya. Bismillah. Ya, wish, masya Allah. Wish, gimana? Hah? Masya Allah. Udah. Kerasa timun surinya mas. Ya dong. Kan dia udah bilang timun suri. Masa bohong? Iya. Gimana, aman? Aman. Nah, kalau teman-teman pengen cobain nih ya, kayak Bang Bedu, Boleh. panjang jiwa. Langsung dikirim ke rumah 1 dus. Enggak, bukan yang di sini. Oh, itu ya. Yang di sini. Yang di sini. Cek aja informasinya di sosmednya di bawah kita tulis ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.